Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apa dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini sambil ngopi saya melihat ada banyak semut persis di hadapan saya. Semut-semut yang sedang entah mencari makan atau sedang mengerumuni nyamuk yang mungkin jatuh. Tapi yang jelas semut-semut ini sangat menarik perhatian saya dan mudah-mudahan ini bisa jadi topik kita, obrolan kita di pagi hari ini. Jadi berbicara tentang semut, selama ini kita mengenal bahwa semut ini itu serangga kah kategorinya. Serangga yang sangat ramah karena ketika mereka berpapasan itu saling seperti bertegur sapa, yang kemudian kita jadikan itu sebuah simbol, sebuah pelajaran bahwa semut memang bisa menjadi analogi bagaimana setiap kita itu harus saling bertegur sapa, harus saling berkirim salam dan lain sebagainya. Itu yang kemudian banyak kita kenal, bahkan dari kecil cerita-cerita seperti itu sudah kita dengar dan kita pun kemudian ceritakan kembali kepada anak-anak kita. Di balik keramahannya ternyata ada banyak hal yang bisa kita perbincangkan, bisa kita obrolkan mengenai semut ini. Semut dengan ukuran tubuhnya yang mungil ini ternyata merupakan hewan atau serangga terkuat di dunia. Saya ulang bahwa semut ini adalah hewan terkuat di dunia, meskipun tubuhnya kecil. Kenapa? Bukankah gajah itu lebih hebat, lebih kuat? Karena gajah bisa mengangkat batang pohon kelapa yang besar, atau kerbau yang bisa membajak sawah dengan luasan yang sangat banyak, kemudian ataukah tidak kuda yang kemudian dijadikan satuan kecepatan atau kekuatan kendaraan, horsepower-nya berapa? Ternyata tidak. Justru semutlah yang kemudian dinobatkan sebagai hewan yang terkuat di dunia, karena meskipun gajah besar, tapi batang pohon kelapa yang diangkat itu mungkin hanya sebesar kakinya saja, tidak lebih besar atau tidak lebih berat dari ukuran tubuhnya. Pun kuda dengan kekuatan yang dimilikinya tidak mampu mengangkat beban yang misalkan 2 atau 3 kali lipat dari berat tubuhnya. Tapi yang terjadi dengan semut rata-rata, semut dalam semua ukuran itu rata-rata mampu mengangkat beban yang beratnya 50 kali dari berat tubuhnya. Saya ulang bahwa semut secara umum mampu mengangkat beban dengan berat 50 kali dari berat tubuhnya, dari bobot tubuhnya. Jadi kalau misalkan semut itu beratnya 1 gram, semut mampu mengangkat beban seberat 10 gram. Itu bukankah sesuatu yang luar biasa? Bagaimana semut itu memiliki power, memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada semut penenun namanya, yang hidup di kawasan Asia. Itu bisa mengangkat beban dengan berat 100 kali dari ukuran tubuhnya. Semut itu
sering kita lihat lah, nggak usah kita lihat banyak teori pun sehari-hari, sekarang pun saya bisa lihat bahwa semut itu mengangkat sebutir nasi, itu satu butir nasi itu sudah berapa puluh kali lipat dari berat tubuh di semut itu, tapi semut mampu membawanya. Dan bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tidak ada makhluk atau robot lah, katakan robot sebesar semut yang, kalaupun manusia mampu menciptakan robot sebesar semut, kemudian untuk mengangkat beban yang sekian kali lipat dari berat tubuhnya, itu tidak ada. Tapi dengan kekuasaannya, dengan kudrah irodahnya, dengan kemahabesarannya, Allah mampu atau menciptakan semut dengan kapasitas yang luar biasa ini. Dan dari situ saja kita harusnya bisa memetik hikmah, memetik apa pelajaran yang bisa kita jadikan wasilah, jadikan sarana untuk menambah keyakinan kita bahwa Allah memang maha berkuasa, bahwa Allah memang maha berkehendak, bahwa Allah memang maha pencipta yang tidak ada kealpaan, tidak ada kesalahan, tidak ada hal apapun yang cacat celah dari ciptaannya. Salah satunya semut tadi. Dan satu hal lagi yang menarik yang kita bisa perbincangkan pagi ini mengenai semut, kenapa ternyata semut itu memiliki dua perut. Yang satu itu untuk dikonsumsi secara pribadi, perut yang satu untuk menyimpan kantong makanan yang akan dikonsumsi dengan koloninya. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Saya tidak akan berbincang terlalu banyak ke situ karena terlalu ilmiah, terlalu banyak yang harus diuraikan ketika kita masuk ke wilayah situ. Tapi yang menarik adalah bahwa kenapa kemudian semut itu mengumpulkan makanan yang jauh melebihi dari kebutuhannya. Saya ulang bahwa kenapa semut kemudian mengumpulkan makanan itu melebihi dari kebutuhan sehari-harinya. Misalkan semut itu ngambil bawa satu butir nasi. Itu kalau secara logika satu butir nasi itu mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan makan semut itu dalam rentang waktu 2-3 hari atau bahkan sampai 1 minggu. Karena kita tahulah perut semut itu sebesar apa, kemudian ketika nasi itu dimakan semut, maka satu gigitan semut saja mungkin sudah, satu gigitan saja yang nasi yang digigit itu mungkin sudah cukup untuk memenuhi perut semut. Dan ketika besaran nasi itu bisa seukuran 20 kali lipat dari ukuran tubuh semut itu, artinya satu butir nasi itu bisa mencukupi kebutuhan semut, kebutuhan makan semut untuk berhari-hari. Tapi yang terjadi adalah semut menyimpan makanan yang diambilnya, baik itu nasi, baik itu gula, ataupun makanan lainnya, ditimbun. Setelah dapat diambil, dibawa ke sarangnya, ditimbun, kemudian dia keluar lagi, nyari makanan lagi, ditimbun lagi, keluar lagi, kemudian ditimbun lagi, sehingga sarang semut itu penuh dengan makanan yang tidak akan habis kalau dia makan sampai dengan masa hidup semut itu berakhir. Sampai dengan semut itu mati, makanan yang semut-semut itu kumpulkan itu tidak habis. Nah, ini juga sebuah pelajaran bagi kita, sebuah analogi, sebuah ibroh bagi kita. Kita pun kadang-kadang seperti semut. Satu sisi kita memang harus seperti semut yang ramah, yang saling tegur sapa, yang saling kirim salam, yang bertenggang rasa atau selero dengan sesama kita. Tapi ada satu sisi dari peri kehidupan semut yang juga banyak kita aplikasikan. Tadinya yaitu tadi kita mengumpulkan harta. Itu seperti semut yang selalu bekerja keras untuk mencari makanan,
untuk mengumpulkannya, meskipun semut mungkin tahu bahwa makanan yang dikumpulkannya itu tidak akan habis sampai masa hidupnya itu berakhir. Kita pun begitu. Kita hari ini sudah dapat uang yang cukup untuk makan kita hari ini. Tapi pikiran kita sudah nganjang-nganjang tuh apa ya? Sudah pindah ke hari esok. Iya, saya hari ini sudah punya uang untuk makan, tapi bagaimana besok? Kemudian kita bekerja lagi dengan hasil cukup untuk 2 hari kita makan. Misalkan kebutuhan kita sehari 20 atau 100 ribu lah. 100 ribu sehari artinya kita perlu 200 ribu untuk 2 hari. Nah kemudian kita bisa bekerja nih dengan hasil 200 ribu. Artinya kita sudah cukup tuh untuk kebutuhan 2 hari hidup kita itu udah terpenuhi. Tapi pikiran kita ngelancong lagi nih, aduh kalau hari ini uang saya cukup untuk 2 hari, bagaimana di hari ketiga, bagaimana di hari keempat, bagaimana di hari kelima, bahkan bagaimana kemudian bulan depan, bagaimana kemudian minggu depan, bagaimana kemudian tahun depan, bagaimana kemudian anak saya, bagaimana kemudian cucu saya, dan seterusnya sampai 7 turunan pun kita sudah pikirkan dari sekarang. Sehingga kemudian karena ngelancong kita terlalu jauh, pikiran kita yang harusnya kebutuhan kita itu hanya 100 ribu, karena kita sudah berpikir sedemikian jauh, maka kita seolah-olah akan hidup untuk sampai dengan 7 turunan nanti. Maka kerja kita pun ya seperti semut, pontang-panting, panting tulang, peras keringat, dan tidak ada henti-hentinya. Semut itu tidak pernah berhenti mencari makan, mau malam mau siang, kalau ada makanan dia bawa. Kita pun seperti itu karena ketakutan kita terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau misal kita hari ini sudah punya pagi ini kita sudah sarapan, itu sudah rezeki yang luar biasa yang harus segera kita syukuri. Kalau kita tadi sudah sarapan bubur atau apapun, kita belum bersyukur, segera syukuri, karena tidak semua orang sudah makan bubur pagi ini, tidak semua orang sudah sarapan pagi ini, tapi kita yang sudah diberikan rezeki berupa sarapan itu segera syukuri. Kemudian kita udah mikir nih pagi ini, aduh nanti siang makan apa ya? Kalau makan ini uangnya cukup enggak ya? Belum juga makan siang itu terjadi, kita sudah mikir nanti makan malamnya kemana lagi nih, apa lagi. Jadi itu yang kemudian sebenarnya membuat kita stres. Itu membuat kita kemudian riweuh atau apa ya, sibuk, nggak puguh, itu ya karena kita tidak bisa maintain pikiran kita untuk bisa stay di sini, bisa stay di saat ini, ya minimal hari inilah. Kalau mungkin saat ini banget kan kita misalkan yang penting ada kopi, udah nyantai nih. Mungkin kita belum bisa seperti itu, tapi minimal untuk hari ini kita jangan dulu dipusingkan dengan hari esok yang belum tentu kita bisa lewati. Nikmati saat ini, nikmati hari ini, nikmati apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita kemudian miliki, itu yang akan membuat kita menjalani kehidupan ini lebih nyaman. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta untuk esok hari, bukan tidak boleh mencari harta untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, silakan. Jika memang kita memiliki kapasitas dan kemampuan untuk seperti itu, untuk mencari harta, mencari penghidupan kita, untuk bekal kita, karena bekal itu juga perlu. Bahwa kalau kita kemudian mencari nafkah, mencari materi, itu bukan hanya untuk bekal di sini, bukan untuk bekal besok makan apa, bukan untuk bekal minggu depan mau belanja di mana, bukan bekal untuk bulan ke depan mau melancong kemana, bukan tahun depan kemudian harus kemana, tidak. Jikapun kita sibuk mencari nafkah itu untuk berbekal, baik
di sini maupun untuk di hari kemudian. Hanya tadi ingat apa yang harus kita kemudian hati-hati adalah bagaimana cara kita untuk mengumpulkan bekal itu, bagaimana cara kita mengais rezeki itu, bagaimana cara kita menjemput karunia Allah yang sudah Allah sediakan. Adanya banyak kasus-kasus mereka yang korupsi, yang mengambil hak orang lain, yang kemudian merusak alam, yang kemudian merusak tatanan susila, melanggar hukum, kemudian juga menerabas aturan itu karena adalah penyebabnya disebabkan oleh ketakutan-ketakutan yang berlebihan atau fobia, karena pikiran kita melancongnya kemana-mana, pikiran kitanya tidak terkontrol, sehingga ketakutan-ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi itu diakumulasikan ke hari ini, yang kemudian pikiran kita bagaimana seharusnya, bagaimana caranya kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak perlu dengan memperdulikan caranya halal haram, tidak perlu kemudian caranya melanggar atau tidak. Apakah ini merusak kaidah dalam mencari nafkah, sehingga kemudian ini banyak disalahartikan. Tuh, orang Islam nggak perlu kaya, tuh orang kaya jadinya kayak gitu, jadi diperbudak dunia, diperbudak harta. Tidak. Jadi kalau kita ngumpulin harta tuh bukan berarti kita hubung dunia, bukan berarti kita kemudian diperbudak dunia. Jadi kayak dengan cara korupsi itu oknum, mereka yang memperkaya diri dengan oknum, mereka yang kemudian bekerja dengan berbagai embel-embel, katanya ada yang pakai pesugihan segala macam, itu oknum. Kita tidak harus belajar dari situ, karena banyak contoh, banyak teladan yang kemudian kita bisa jadikan role model bagi kita, bagaimana kemudian kita bisa mengais rezeki, bagaimana kita kemudian bisa mencari nafkah dengan baik, dengan benar, dengan halal, dengan elegan, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan. Dan itu pabalatak. Pabalatak itu bahasa Inggrisnya banyak sekali. Contoh-contoh dari umat-umat sebelum kita ataupun di umat-umat sekarang ini. Dulu kita mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf yang hartanya itu sangat berlimpah. Kemudian kita juga mengenal Utsman bin Affan, saudagar kaya yang mendapatkan harta dan membelanjakannya dengan cara yang benar. Itu kita bisa contoh dari umat-umat sebelum saat ini, sebelum kita lahir. Bagaimana beliau-beliau kemudian bisa tetap selaras, tetap inline, tetap kemudian mengikuti aturan, mengikuti hukum, mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku untuk bagaimana mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal, kemudian juga dibelanjakan dengan halal. Jadi jangan niru korun. Jadi contoh itu ada contoh yang baik, ada contoh yang tidak baik. Contoh untuk orang kaya, kita di Al-Quran ada cerita tentang korun yang kekayaannya kemudian justru menghancurkannya. Tapi ya itu lagi, kita punya teladan baginda Sulaiman, bagaimana beliau dikaruniai harta yang nyaris tidak terbatas, tapi tetap sebagai hamba yang soleh,
Kemudian di periode berikutnya ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Kesini pun kita tidak perlu banyak mikir untuk menemukan orang-orang di sekitar kita yang cara mendapatkan hartanya dengan halal, dengan baik, dengan elegan, sesuai dengan aturan. Kemudian juga membelanjakannya dengan cara yang sesuai syariat, sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh agama, oleh baginda Rasul. Saya bisa menyebutkan di sekitaran saya, di kompleks saya aja, saya mengenal banyak orang yang beliau ini orang yang insya Allah amanah dalam mencari hartanya, menjalani kehidupannya dengan berdagang, dengan berpolitisi, dengan menjadi kontraktor, dan kemudian beliau diberikan amanah harta oleh Allah, dan itu kemudian dikembalikan kepada Allah dengan cara bersedekah, dengan cara membangun masjid, dengan cara membangun jalan. Jadi kita tidak perlu kehilangan contoh untuk meniru yang baik. Orang-orang baik di sekitar kita tuh banyak banget. Kita mau cari contoh orang baik yang kayak apa? Orang kaya yang dermawan itu, kita kalau di Cikampek nggak usah nyari ke Jakarta. Cikampek ini Pak Balata, banyak orang yang kaya dan dermawan itu banyak. Orang kaya, dermawan, soleh itu banyak di Cikampek saja. Nggak perlu kemana-mana. Jadi teman-teman pun begitu. Kalau yang di Bandung harus kemana-mana. Sekitaran Bandung aja tuh banyak orang-orang yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, yang bisa kita kemudian jadikan role model untuk bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sebagaimana mestinya. Kalau yang di Cirebon pun Pak Balata. Jadi kalau kemudian sekarang ini yang justru booming, yang justru viral itu orang yang korupsi, orang yang mengambil hak orang lain, orang yang semena-mena, orang yang kemudian menjalankan aktivitas bisnisnya dengan merampas hak orang lain, dengan merusak alam, dengan merusak lingkungan, itu karena itu yang diekspos. Dan salahnya kita menjadikan itu sebagai contoh, dan salahnya kita lebih banyak mengakses ke informasi-informasi yang seperti itu, informasi yang apa ya, kita menghadap kiblat kita tuh ya ke situ. Kita lebih senang mengomentari tentang berita-berita yang koruptor, berita-berita yang orang berdebat tentang nasab, berita-berita tentang orang yang berantem, berita-berita orang yang tentang yang jelek-jelek lah. Padahal banyak guru-guru kita yang bisa kita jadikan teladan bagaimana beliau-beliau ini menjalani kehidupannya dengan nyantai. Jam segini sudah nyantai, bentar lagi duha, kemudian setelah itu tadarus segala macam. Dan beliau tidak pernah kekurangan yang namanya materi. Itu yang bisa kita contoh. Ada lagi orang yang pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya, berangkat ke usahanya, dan beliau kemudian tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, kewajiban-kewajiban sosialnya, kewajiban lain yang itu juga kita bisa contoh. Jadi sebenarnya contoh baik dan buruk itu bukan karena kita kekurangan contoh yang baik, tapi arah antena kita nih, kita arahkannya kemana, atau channel kita lah, remote kita tuh kita arahkan kemana. Kalau misalkan di televisi itu semua siaran ada. Jadi di media sosial itu dari yang haram sampai yang harum itu ada. Saya ulang bahwa yang namanya media sosial itu informasinya dari yang haram sampai yang harum itu ada. Tinggal kita milih yang mana. Tinggal kita mencet yang mana, kita scrollingnya yang mana. Kalau kita browsingnya misalkan tausiahnya para kiai, para ulama,
gampang. Banyak ulama-ulama kita yang hebat, banyak kiai-kiai kita yang alim, banyak kemudian ustadz-ustadz kita yang dengan keilmuannya memberikan kita pelajaran, memberikan kita wawasan, memberikan kita kesadaran, itu banyak. Kemudian kalau kita ingin ganti channel, bagaimana cara kaya yang islami, bagaimana cara berusaha yang sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana kemudian menjadi orang yang berharta tapi dermawan dan soleh, itu banyak. Di situ ada caranya, di situ ada siapa orang-orangnya, di situ bagaimana kemudian step-stepnya, langkah-langkah yang harus diambilnya, itu banyak. Hanya itu tadi, kadang-kadang kita salah mencet remote kita. Kita lebih banyak mengakses pada informasi yang sebenarnya kita tidak perlu, informasi yang tidak kita butuhkan, informasi spam yang sebenarnya hanya akan memenuhi ruang pikiran kita, yang hanya akan memenuhi ruang rasa kita, yang justru akan membuat kita tidak nyaman. Yakin kalau kita dengar cerita atau baca berita atau lihat berita di medsos, di TV itu tentang orang yang jahat lah dalam tanda kutip, otomatis kita tuh ikut-ikutan kesel tuh. Padahal kita nggak tahu orangnya, kejadiannya juga di mana, belum tentu juga dia benar-benar orang yang salah, tapi kita udah ikut-ikutan emosi. Wah, dasar sih ini mah, wah begini. Kemudian ketika ada orang yang dipersangkakan melakukan sebuah kesalahan, oh udah hebohnya luar biasa. Lagi kita tidak tahu sebenarnya kebenaran faktanya, kita tidak tahu kejadiannya dari mana, kemudian penyebabnya apa, kita sama sekali tidak tahu. Tapi justru karena kita salah akses, jadi perasaan kita yang jadi korban, hati kita yang jadi korban, hati kita yang jadi ikut-ikutan tidak nyaman. Jadi hati kita itu sangat lembut, sangat perasa sekali. Sehingga kalau ada hal yang sedikit saja kita konsumsi melewat indera kita, hal yang tidak baik yang kita konsumsi lewat indera kita, hati kita tuh langsung itu tuh langsung terdampak oleh apa yang kita konsumsi lewat indera kita. Makanya hati-hati dengan hati kita. Ada sebuah nasihat dari Pangrasa Guru. Jadi ini pengalaman pribadi beliau yang sangat saya suka dan saya ingat terus ketika beliau menyampaikan. Suatu ketika beliau itu sedang ngosrek tuh bersihin kebunnya yang kala itu dipenuhi ilalang rumputan. Dan ketika beliau sedang jongkok sambil ngosrek itu, dari pinggir jalan orang lain melemparin sampah. Mungkin si yang buang sampah itu tidak tahu ada orang yang sedang ngosrek di situ. Yang dia tahu, si pelempar sampah itu hanya tahu bahwa kebun itu memang kosong, tidak ada orang, dan ditumbuhi ilalang yang tinggi sehingga ya layak untuk ditempati sampah. Dan dari situ Pangrasa Guru cerita, beliau mendapatkan kesadaran bahwa oh ternyata orang berani buang sampah itu karena melihat tempatnya kotor, melihat kebun itu kosong dan kotor, sehingga ya memang layak untuk dibuang atau dilempari sampah. Makanya setelah itu ketika kebunnya sudah dibersihkan, rumputnya dipangkas dan kebun itu jadi bersih, maka tidak ada lagi orang yang buang sampah di situ malu dan segan karena di situnya sudah bersih. Nah, hati kita itu kalau kita ibaratkan sebagai kebun, harus jadi kebun yang bersih. Kalau hati kitanya bersih, atau saya balik dulu, kalau hati kitanya kotor, kalau kebun hati kitanya itu berisi kebencian, berisi amarah, berisi kedengkian, berisi kesel, berisi kemudian khawatir, berisi dengan ketakutan, berisi dengan swasangka, berisi dengan fitnah, berisi dengan gosip-gosip, maka itu ibarat kata hati kita itu kebun yang penuh ilalang kebencian, ilalang amarah, ilalang kesumat, ilalang dendam, ilalang khawatir dan lain sebagainya. Maka jangan salahkan
kalau ada orang lain yang membuang sampah yang sejenis ke dalam hati kita. Maksud saya ketika hati kitanya dipenuhi dengan amarah, maka jangan salah, jangan heran kalau tiba-tiba ada orang yang marah ke kita tanpa sebab. Kadang-kadang tanpa sebab, nggak tahu apa alasannya, masalahnya apa, tiba-tiba ada orang marah-marah kepada kita. Kemudian ketika hati kitanya berisi dendam nih, nggak tahu ceritanya gimana, ada orang-orang yang tiba-tiba balik membenci kita. Kita mungkin nggak ngerasa bahwa kita punya masalah dengan orang tersebut, tapi tanpa kita sadari ketika di hati kita ada perasaan dendam itu, maka sampah dendam, sampah kebencian, sampah kesumat dari orang lain pun akan dengan mudah masuk ke dalam hati kita lewat pendengaran kita, lewat penglihatan kita. Karena memang di hati kitanya sudah menjadi keranjang sampah, menjadi kebun yang dipenuhi ilalang, yang dipenuhi dengan belukar, yang orang lain tidak segan-segan untuk menambah belukar itu, menambah sampah-sampah ke dalam hati kita. Bayangkan, kalau hati kita yang harusnya sebagai piranti, sebagai alat untuk mengakses sinyal-sinyal ilahiyah ini dipenuhi dengan kotoran, dengan sampah, dengan dendam, dengan kesumat, dengan kebencian, maka kejernihan hati kita lambat laun akan tertutup oleh kotoran-kotoran tersebut. Sebaliknya, ketika hati kitanya bersih nih, hati kitanya penuh dengan keramahan, dengan cinta kasih, dengan tenggang rasa, dengan teko seliro, kita selalu sapa, senyum, negur, kemudian juga kita berbelas kasih, berbagi, maka ketika itu hati kita ibarat kebun yang sudah bersih, yang sudah tertata rapi, yang ditanami bunga-bunga, yang kemudian menjadikan pemandangannya indah, bahkan kupu-kupu pun berdatangan, niscaya orang lain pun akan segan untuk membenci kita. Niscaya orang lain pun akan segan untuk ngomongin kita. Niscaya orang lain pun akan segan kalau kemudian ngegosipin kita. Niscaya orang lain pun akan kemudian berhati-hati kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Karena apa? Karena hati kitanya sudah bersih, jadi orang lain pun malu. Masa kalau hati kitanya bersih, orang tiba-tiba marah, gak ada sebab, gak ada hujan, gak ada angin, tentu itu akan membuat dia malu sendiri. Berbeda tadi di awal, kalau hati kitanya sendiri sedang dipenuhi kemarahan, ada orang disulut dengan korek, dengan puntung, udah langsung jadi api yang membesar. Jadi itu bedanya. Itu petuah, itu nasihat dari pengasah guru yang saya dapatkan entah berapa tahun yang lalu, tapi sangat membekas bagi saya. Dan itu selalu saya ingat bahwa sampah akan mengundang sampah. Saya ulang bahwa sampah akan mengundang sampah. Tapi ketika bersih, maka yang akan datang bukan lagi lalat. Yang akan datang bukan lagi kemudian kuman, tapi yang akan datang adalah kupu-kupu yang indah, aromanya pun wangi, dan orang lain akan senang berdekatan dengan kita, akan kemudian senang berteman dengan kita, senang bersosialisasi dengan kita. Maka dari itu, kalau kita mau merekondisi, memperbaiki kondisi kita, kondisi lingkungan kita, tidak harus kemudian kita menyibukkan diri kita untuk mengomentari keburukan orang lain, menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan situasi dan kondisi. Cukup bersihkan hati kitanya, sehingga kemudian ketika hati kita bersih, itu akan menjadi energi dan yang menimbulkan frekuensi dan memvibrasi orang lain untuk juga berbuat baik seperti yang kita inginkan bersama. Kemarin ada cerita lagi nih, seorang teman bercerita bahwa di Rajaban kemarin sebenarnya dia sudah ngundang ustadz yang hebat lah, yang kata-katanya menggelegar, dan menurut dia itu sudah mengena banget apa yang disampaikannya. Tapi setelahnya tidak ada satupun orang yang kemudian merespon, tidak ada satupun orang yang tertarik bagaimana atau apa yang disampaikan ustadz tersebut.
Itu yang menjadi pertanyaan teman saya, kenapa? Padahal itu ceramahnya, tausiahnya hebat banget loh katanya. Saya juga mikir kenapa bukan hanya di tempat itu sebenarnya. Hampir di semua pengajian, bukan hampir, banyak pengajian, banyak momen-momen seperti itu yang ustaznya hebat, menggelegar, kemudian dalilnya lekoh, mantep lah, dalilnya mantep, kemudian penyampaian juga berapi-api, kemudian juga tidak kurang lah penampilannya, kayak luar biasa penampilannya, udah lengkap, udah menjadi sosok yang ketika di podium itu menjadi singa podium yang mendapat apresiasi dari para jemaahnya, ditepuk tangan pada segala macam. Tapi setelahnya ketika misalkan Rajaban itu biasanya yang dibahas masalah sholat 5 waktu. Dengan dalilnya, dengan cerita Isra Mi'rajnya, dengan segala macam bumbu-bumbunya, sangat menarik. Tapi kemudian besoknya ketika subuh, masjid itu tetap kosong. Apa yang terjadi? Bukan karena ustadznya kurang hebat berdalilnya, bukan karena ustadznya kurang bumbunya kurang, tidak. Tapi orang yang mau ke masjid, orang yang tertarik ke masjid itu bukan lihat ceramah, tapi melihat orang yang sekarang sudah di masjid itu seperti apa. Jadi kalau kita nih melihat orang-orang yang selama ini rajin ke masjid, tiap waktu ke masjid, kemudian akhlaknya itu akhlak masjid banget, tanpa ceramah yang keras-keras pun orang akan tertarik. Tanpa kemudian perlu gembar-gembor pun harus ke masjid, harus ke masjid. Ketika orang setiap hari ke masjidnya ramah, ketika orang setiap hari ke masjidnya wajahnya sumringah, ketika kemudian orang yang ke masjidnya bisa menjadi contoh dalam tanda kutip, maka orang yang belum ke masjid otomatis akan tertarik. Aduh, si bapak itu mah bager, itu karena sering ke masjid, jadi tapak masjidnya kabawa, tapak masjidnya kelihatan bagaimana ruku dan sujudnya mampu mencegah dia dari permuka masam, bagaimana bekas sujudnya, bekas masjidnya mampu dia bersosialisasi dengan baik kepada lingkungannya. Nah, kalau yang setiap hari ke masjid mukanya masih masam, hanya bertegur sapanya hanya kepada orang yang sama-sama jamaah di masjid itu, bagaimana orang yang mau tertarik? Kita jualan itu, kita ngajak orang itu bukan orang yang setiap hari ke masjid. Orang yang setiap hari ke masjid mah nggak perlu dikasih tahu, emang dia udah ke situ, emang hari-harinya sudah ke situ. Yang kita ajak itu orang yang belum mau ke masjid, dan ngajaknya lagi nggak harus gembar-gembor, contohin saja bahwa bukti dari dengan sholat berjamaah ke masjid, dengan inat sholatan hanil pasai wal mungkar itu menjadikan orang yang melakukannya lebih baik, orang akan tertarik. Oh, ternyata benar sholat itu menjadikan si bapak A yang dulunya tukang judi jadi rajin, yang tadinya suka nenggak minuman sekarang berhenti, yang tadinya suka ngomongin orang jadi berhenti. Itu yang sebenarnya magnet bagi orang lain untuk datang ke masjid. Gak harus kembar-kempor. Bun, ketika orang yang tausiah mengenai zikir ini jadi begini, zikir ini nanti begini, nanti menjadikan orang lebih paham, lebih dekat dengan Allah, kemudian menjadi lebih baik. Tapi contohnya orang yang berzikirnya sendiri masih sering berkeluh kesah, orang yang zikirnya sendiri masih sama ikhwan aja pada saling tegur sapa, sama ikhwan aja kadang-kadang nggak kenal, ya gimana orang di luar zikir mau tertarik? Zikir capek-capek sama aja, orang yang belajar zikir juga gitu keneh. Saya minta tolong ya diem aja, saya butuh uang yang nggak ada yang minjemin, yang satu bilang kalau dipinjemin juga nggak pernah bayar, ngutang juga nggak ada cap kabulnya, nggak ada keputusannya mau bayar apa enggak. Nah, itu yang membuat orang di luar kelompok zikir itu menjadi bertanya-tanya, jadi apa yang didapatkan dari zikir itu, apa yang didapatkan dari masjid itu, kalau jamaahnya masih belum bisa kemudian menunjukkan akhlak masjidnya, kalau jamaahnya belum menunjukkan buah zikirnya, maka sekeras apapun teriakan kita untuk mengajak orang lain itu, dia akan berlalu begitu saja. Jadi kita
bukan kita, mungkin saya di luar itu. Eh, Orang-orang yang sering ke masjid, orang-orang yang sering ke majelis zikir itu sebenarnya lebih dari sekedar pengeras suara, dari sekedar amplifier. Akhlak yang ditunjukkan oleh orang yang sering ke masjid, akhlak yang ditunjukkan oleh orang yang sering majelis zikir itu jauh lebih keras pengaruhnya terhadap orang yang belum zikir untuk mengajak orang yang di luar masjid, yang di luar majelis zikir untuk bisa ikut bersama-sama. Itu jauh lebih hebat daya tariknya daripada kemudian sekedar ceramah di mimbar-mimbar dengan gagah, dengan segala aksesorisnya. Tidak, orang akan cenderung itu mah ngomong doang, pasti akan seperti itu, pasti itu akan ngomong zikir juga, orang yang zikirnya aja masih kayak gitu, orang ngajak sholat juga hasil sholatnya seperti itu. Bahkan sekarang ada banyak yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji juga sama aja, nggak ada perubahannya. Dulu begitu, setelah haji begitu. Itu yang akhirnya ibadahnya yang jelek. Seolah-olah sholat itu, inna sholata tanha anil fasar itu tidak benar. Padahal yakin inna sholata tanha anil fasar benar. Jadi kalau orang yang belum bisa itu artinya belum sholat. Yakin bahwa zikir itu akan membuat hati jadi tenang. Kalau belum tenang ya artinya belum zikir. Yakin kalau haji itu jaminannya jannah. Yakin bahwa haji itu adalah orang yang memiliki kapasitas lebih. Nah kalau kemudian setelah haji, setelah umroh sama saja, ya apa bedanya? Itu yang kemudian menjadi iklan yang negatif. Maka untuk mengajak orang lain untuk bersama-sama, bukan, kalau mengajak orang lain itu bukan berarti kita merasa sudah jadi teladan, merasa sudah baik kemudian menjudge orang lain harus ikut seperti kita. Tidak. Jadi kita itu ketika mengajak orang lain itu untuk bersama-sama, kita untuk mengikuti jejak yang sudah diajarkan, yang sudah kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan untuk meniru kita, bukan untuk meneladani kita, bukan. Jadi kalau kita mengajak orang lain itu mengajak orang lain bersama-sama kita untuk meneladani baginda Rasul. Kalau baginda Rasul kejauhan, ya meneladanilah guru-guru kita. Kalau di masjid, ya teladanilah ulama-ulama kita, kiai kita, agar kita bisa mencontoh dengan baik. Jadi kalau mau rajaban, mau peringatan hari baru besar Islam itu memang harus ada, tapi buahnya yang kemudian harus tervibrasi itu ya dari penyelenggaranya, dari yang ahli masjidnya. Kalau ceramah mah hanya 1-2 jam lah, paling lama 2 jam ceramah di panggung itu. Bagaimana kemudian bisa mengubah kebiasaan orang yang sebelumnya nggak ke masjid jadi ke masjid. Itu nggak cukup 1-2 jam, nggak cukup 1-2 minggu. Itu perlu waktu yang sangat panjang dan konsisten. Dan lagi kita orang-orang yang jadi panitianya, orang-orang yang ahli masjidnya itu jadi penyambung lidah pak kiai itu. Jadi yang ceramah, yang diceramahkan itu bukan kemudian yang lucu, yang diingat-ingat, oh kemarin malam ustaznya rame, lucu, banyak guyonannya. Bukan itu. Contohin dong. Kalau kita sudah ke masjid, contohin di masjid itu seperti apa. Kalau di masjid kita saling tegur sapa dong orang yang belum ke masjid. Jangan orang yang belum ke masjid dicuekin. Kalau ada kumpul-kumpul, ngobrolnya sama orang yang sesama di masjid aja. Orang yang gak pernah ke masjid, gak pernah ditanyain. Eta mah lain hasil masjid atuh. Orang awam pun bisa. Yang itu mah bisa. Kemudian juga orang yang belajar zikir, kalau yang jarang ke majelis ditumbenin, dicuekin, itu mah sama aja. Banyak orang awam juga bisa kalau nyuekin orang mah gampang, itu mah nggak usah belajar zikir. Justru belajar zikir, justru datang ke masjid itu bagaimana kita bisa memiliki added value, memiliki nilai lebih dari orang-orang yang belum ke masjid, orang-orang yang belum ke zikir. Kalau orang yang ke masjid itu misalkan, ya tunjukkanlah nilai lebihnya. Gak usah pakai bahasa yang aneh-aneh. Gak perlu kemudian yang ahli zikir itu ngobrolin zikir mulu, yang gak perlu.
contohin aja bahwa hasil zikir ini saya jadi tenang, bahwa hasil zikir ini saya jadi ramah, bahwa hasil zikir ini saya jadi memiliki kesabaran yang lebih, memiliki kesantunan yang lebih, memiliki empati yang lebih, memiliki ringan tangan yang lebih, senang berbagi, senang bersedekah, senang menerima. Itu yang harus ditunjukkan, bukan kemudian biarin aja, itu mah dasar kedul dah manen mah, biarin aja. Kalau mau itu harus datang ke majelis, enggak gitu. Tidak semua orang punya kesempatan datang ke majelis, tidak semua orang bisa kesempatan punya masjid. Justru misalkan nih ada tausiah, ada ceramah di masjid yang orang lain nggak datang, itu kita jadi penyambung penyambung lidahnya. Oh, semalam tuh Pak Kiai nasehatin gini, menurut kamu gimana? Ayo kita, kalau kalau emang kita bisa amalkan, ayo amalkan bareng-bareng. Ayo kita kemudian bagaimana uh, berupaya untuk bisa mengamalkan zikir dengan baik dan benar. Jangan bongan namanya mah tidak datang, jadi itu kebagian, nggak gitu. Bongan kamu mah nggak masuk ke masjid, makanya nggak ada temannya, nggak gitu, bukan itu, bukan itu. Jadi buah dari zikir, buah dari sholat, buah dari ibadah apapun adalah akhlak. Maka dakwah yang paling baik adalah dengan akhlak tadi, dengan teladan, dengan contoh. Baginda Rasul, kalau kejauhan kali ya, kalau baginda Rasul, guru-guru kita itu yang mempunyai kapasitas keilmuan yang lebih tapi nggak pernah tampil di TV itu banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada ustadz-ustadz panggung yang bertebaran di TV, lebih banyak. Dan mereka sebenarnya bisa memiliki daya pikat, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang dakwahnya dengan ceramah yang berapi-api. Enggak. Banyak kiai-kiai itu dengan mengajak orang tuh justru dengan yang ngobrol, dengan bersosialisasi, dengan kemudian berbagi pengalaman hidupnya, dengan kemudian kesantunannya. Kalau ada tetangga yang memerlukan, ada yang sakitnya segera jenguk. Kalau ada orang yang kemudian memerlukan uluran tangan, ya dibantu. Kalau ada orang yang minta nasihat, ya diberikan nasihat. Itu jauh lebih hebat daya serapnya, daya tariknya untuk mengajak orang bersama-sama melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Jadi itu mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk bisa mengaplikasikan nilai ibadah kita dalam realitas kehidupan kita. Buah sholat itu ya akhlak, buah zikir itu ya akhlak, buah saum itu ya akhlak, buah beribadah pergi ke tanah suci itu akhlak. Maka buah itulah yang kemudian akan menjadi daya tarik orang untuk bersama-sama kita melakukan hal-hal yang baik, dan insya Allah itu akan menjadi jariah kita, menjadi uh, amal terbaik kita, karena kita bisa berbagi, kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama bersama kita melakukan berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.